Selamat pagi dan salam sehat untuk adik-adik semua yang berada di rumah masing-masing. Selamat bertemu lewat media pembelajaran daring ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan semangat yang baru. Perkenalkan, nama saya Franciscus Ambut, nama panggilan Pak Frans, mengasuh mata pelajaran PJOK. Anak-anak yang saya kasihi, pada pertemuan pertama kita akan belajar tentang aktivitas atau permainan bola besar. Dalam hal ini adalah bola kaki, bola voli, dan bola basket. Di antara kamu mungkin ada yang berkeinginan menjadi seorang pemain, dan untuk mencapai keinginanmu kamu harus dalam kondisi sehat, rajin berlatih, dan masuk klub sepak bola. Dan bagi kamu yang tidak berkeinginan menjadi seorang pemain sepak bola, maka aktivitas pembelajaran ini dapat kamu jadikan sebagai sarana untuk mencapai derajat kebugaran yang baik, kebugaran jasmani. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan sepak bola. Permainan sepak bola adalah permainan tim. Ini berarti seluruh anggota tim harus berkontribusi dengan baik untuk menciptakan kemenangan. Keterampilan individu akan besar manfaatnya jika digunakan untuk kepentingan tim. Kemampuan bermain seseorang tidak akan berarti jika pemain tersebut tidak dapat menjalin kerjasama dengan tim seragunya. Tujuan permainan sepak bola adalah memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Ini berarti regu atau tim yang paling banyak memasukkan bola adalah regu pemenangnya. Aktivitas pembelajaran gerak, variasi, dan kombinasi dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah variasi dan kombinasi gerakan menendang atau mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki dengan arah bola datar dan melambung. Untuk mempelajari atau mempraktekkan hal ini, hal-hal yang dilakukan adalah bisa berdiri menghadap dinding atau berdiri berhadapan, lalu melakukan tendangan atau passing, dan salah seorang bisa melakukan passing dan salah satunya bisa melakukan kontrol atau menahan bola. Yang kedua adalah variasi dan kombinasi gerakan menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Aktivitas pembelajaran secara berpasangan, masing-masing mendapatkan satu bola. Satu orang berdiri di depan berperan sebagai penentu arah dan pasangannya di belakang pada jarak 2 meter. Penentu arah mulai menggiring bola menggunakan berbagai bagian kaki dengan kaki kanan dan kaki kiri ke berbagai arah dan pasangannya mengikuti gerakan dengan arah yang sama. Setelah beberapa saat, lakukan pergantian posisi. Setelah kamu merasakan ada peningkatan keterampilan, maka kamu dapat menerapkan keterampilan yang sudah dipelajari dalam permainan sepak bola dengan peraturan yang sederhana. Yang ketiga adalah variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menendang, dan mengontrol atau menghentikan bola. Aktivitas bisa dilakukan secara berpasangan, berdiri bersebelahan dengan teman kalian, giring bola ke depan menempuh jarak sekitar 7-10 meter, menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian, lalu bola ditahan menggunakan telapak kaki, kemudian berputar arah 180 derajat. Setelah badan menghadap teman, tendang bola ke arahnya dan tahan dengan telapak kaki bagian dalam atau luar atau punggung kaki. Lakukan permainan secara bergantian. Aktivitas yang berikut adalah variasi dan kombinasi gerakan menggiring dan menendang ke arah sasaran atau gawang dan arah gerakan menggiring lurus. Permainan ini dapat kita lakukan atau dapat kalian lakukan secara berpasangan atau berkelompok. Buatlah sebuah gawang menggunakan bendera atau sepatu dengan jarak kira-kira 2 meter. Yang berikut, tempatkan sebuah bendera atau sepatumu 4-6 meter di depan gawang sebagai tanda untuk melakukan tendangan. Satu orang sebagai penjaga gawang. Lakukanlah gerakan menggiring bola menggunakan kaki kiri dan kanan dengan berbagai bagian kaki sampai batas untuk melakukan tendangan. Lakukan gerakan menendang menggunakan kaki bagian dalam. Setelah kamu lakukan dengan kaki bagian dalam, selanjutnya lakukan dengan punggung kaki. Dari kedua jenis perkenaan bola dengan kaki bagian manakah yang lebih akurat memasukkan bola?
Yang berikut adalah variasi dan kombinasi gerakan menggiring dan menendang ke arah sasaran atau gawang dan arah gerakan menggiring zigzag. Aktivitas pembelajaran dilakukan secara perorangan atau berpasangan, berkelompok, atau formasi berbanjar. Buatlah sebuah gawang menggunakan bendera atau sepatumu dengan jarak kira-kira 2 meter. Di depan gawang tersebut tempatkan 4 tanda atau bendera, jarak masing-masing 2 meter dengan posisi zigzag. Lakukan gerakan menggiring bola lurus, lalu sampai pada tanda atau bendera lakukan gerakan menggiring zigzag menggunakan berbagai bagian kaki. Setelah tanda atau bendera terakhir, lakukan gerakan menendang dengan kaki bagian dalam, luar, ataupun punggung kaki ke arah gawang. Yang berikut variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menahan, mengumpan, dan menyundul bola. Pembelajaran dilakukan secara perorangan, berpasangan, berkelompok, atau formasi lingkaran. Lambungkan bola ke atas dengan tangan atau dicungkil dengan ujung kaki. Setelah bola turun, tendang kembali ke atas secara perlahan, dan saat bola turun, tahan dengan kepala atau sundul, dada, paha, lalu bola jatuh ke tanah ditahan dengan kaki. Lakukan di tempat dan dilanjutkan sambil berjalan atau menggiring bola. Aktivitas pembelajaran bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Bermain sepak bola pada lapangan kecil menggunakan 2 gawang kecil atau bendera kecil. Aktivitas permainan dengan jumlah pemain 5 orang untuk setiap regunya. Aturan pertama, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan 4 kali sentuhan, kemudian menendang pada temannya. Lakukan permainan bola dengan aturan pertama ini beberapa saat. Aturan kedua, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan 3 kali sentuhan, kemudian menendang pada temannya. Lakukan permainan bola dengan aturan kedua ini beberapa saat. Aturan ketiga, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan 2 kali sentuhan, kemudian menendang pada temannya. Lakukan permainan bola dengan aturan ketiga ini beberapa saat. Aturan keempat, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan 1 kali sentuhan, kemudian menendang pada temannya. Lakukan permainan bola dengan aturan keempat ini beberapa saat, dan lakukanlah permainan ini dengan menerapkan sikap kerjasama, sportif, jujur, dan disiplin. Adik-adik yang terkasih, demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk lebih jelas atau lebih memperdalam, kalian bisa melihat buku, bisa membaca, bisa menonton atau membuka YouTube untuk melihat pertandingan atau menonton teknik atau gaya-gaya atau konsep dasar, prinsip dasar dalam permainan sepak bola. Demikian adik-adik yang terkasih, pesan saya dalam kehidupan normal yang baru ini, tetaplah mengikuti himbauan protokol pemerintah, rajinlah mencuci tangan setelah beraktivitas, menggunakan masker saat beraktivitas, serta menjaga jarak dimanapun kita berada. Tetap stay di rumah dan salam olahraga.